Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Unuk bintu Adam merupakan salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam yang sampai saat ini masih menyimpan banyak misteri. Apakah keberadaan dari seluruh kisahnya fakta atau bukan? Nabi Adam alaihissalam dianugerahi keturunan selalu kembar dengan 20 kali melahirkan. Jumlah anak Nabi Adam 20 perempuan dan juga 20 laki-laki. Sebuah riwayat menyebutkan 120 kali melahirkan dan selalu kembar. Riwayat lain menyebutkan 25 kali melahirkan, 24 kembar dan 1 tunggal dengan jenis kelamin perempuan. Unuk bintu Adam, salah satu keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Ia adalah Unuk bintu Adam. Memiliki ciri-ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya, memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. Memiliki kuku yang panjang dan juga bengkok. Ibu Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawatnya hingga ia dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas perintah tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka berpisahlah kedua kelompok anak Nabi Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Nabi Adam dan juga Ibu Hawa menempati gunung atau puncak. Sementara Qabil dan juga anaknya yang tersesat menempati lembah. Unuk meninggalkan puncak. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bintu Adam bergabung dengan Qabil. Awal kisahnya, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan memasuki mereka dan menggoda mereka, merayu anak-anak Nabi Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Nabi Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling yang suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjak, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk bintu Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain. Menikmati musik dan tarian, dari sinilah bermula pertempuran Unuk dengan banyak laki-laki yang memiliki perangai buruk seburuk Qabil. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan berzinahan. Sebagaimana setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan tanpa dasar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak laki-laki, akhirnya hamil dan tidak ketahuan keturunan siapa. Disinilah awal perzinahan. Anak dari Unuk bintu Adam. Dari hasil perzinahan tersebut, ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya tersebut, sebab banyak laki-laki yang telah tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik, sebagaimana saudara perempuannya yang hidup di puncak. Perlu kita ingat bahwa yang tinggal di puncak dan di lembah memiliki perbedaan lain, yakni di puncak, anak laki-laki tampan dan anak perempuannya tidak cantik termasuk Unuk.
Sementara di lembah, anak laki-lakinya tidak tampan, tapi anak perempuannya cantik-cantik. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka unuk yang tidak cantik dengan posturnya yang lain dari yang lainnya seharusnya tidak mampu memikat hati lelaki. Akan tetapi, Unuk bintu Adam mempelajari ilmu sihir dari setan. Maka dari sinilah bermula ilmu pelet atau sihir untuk memikat lawan jenis. Peristiwa kehamilan Unuk, akhirnya ia melahirkan anak laki-laki bernama Waj atau Aud bintu Unuk. Nasabnya ke ibu karena tidak mengetahui siapa ayahnya. Atas perbuatannya yang merupakan maksiat, maka Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Maka Allah mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Waj atau Aud ibnu Unuk bintu Adam sang raksasa. Waj ibnu Unuk putra Unuk. Adapun Waj memiliki tinggi 23.000 hasta, lebar 3.330 hasta, usianya 3.600 tahun, dan hidup pada 3 masa kenabian, yakni Nabi Adam, Nabi Nuh hingga Nabi Musa. Jika tinggi badannya dikonversikan ke dalam meteran, maka tingginya mencapai 9.660 meter atau 9,6 km, dengan lebar badan 1.399 meter atau 1,3 km. Dalam berbagai sumber umum menyebutkan bahwa Aud ibnu Unuk merupakan raksasa yang besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudra yang luas. Dengan tinggi mencapai awan, jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut lalu memanggangnya ke matahari. Di saat hendak minum, maka ia meminum langsung kepada awan. Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia membuang air kecilnya hingga menenggelamkan negara tersebut. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri Ariha atau bagian dari Palestina. Waj bin Unuk dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa Aud binti Unuk membantu Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Aud ibnu Unuk mendapatkan tugas mengangkut kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Aud tidak tenggelam sebab air hanya sampai pada lututnya. Pembebasan Bani Israel dari kesesatan. Aud ibnu Unuk bintu Adam hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam sebagaimana cerita dari beberapa tulisan. Saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Ariha menjadi target Nabi Musa, dan negeri tersebut dipimpin oleh Waj. Maka Nabi Musa alaihissalam mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serangan dengan menggunakan batu, seluruh pasukan Nabi Musa telah tewas, kecuali tersisa 1 orang. Waj hanya membunuhnya, namun istrinya melarang. Lepaskan saja pasukan itu, wahai suamiku. Kelak ia akan bercerita kepada kaumnya dan menceritakan tentang kehebatan kita, hingga ia ketakutan. Maka pasukan yang tersisa tersebut menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mendengar cerita tersebut, Nabi Musa memerintahkan agar tidak menceritakan kepada pasukan lainnya. Namun karena pasukan tersebut dan juga kaum Israel itu tidak amanah, maka ia pun menceritakan kepada yang lainnya, hingga benar-benar pasukan ketakutan.
Maka ketika mereka diperintahkan untuk kembali berperang, mereka menjawab, "Wahai Musa, kalau mau berperang, maka berperanglah berdua, kami tidak mau melawan Waj." Nabi Musa berhadapan dengan Waj. Saat Nabi Musa memasuki area Arya, maka Waj mengambil batu hendak menyerang pasukan Nabi Musa bersama dengan pasukannya. Namun Allah mengirimkan burung yang besar dan melempar menggunakan batu ke leher Waj. Pada kisah lain menyebutkan bahwa burung tersebut mematuk leher dan juga bahu Waj hingga ia tersungkur, dan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya hingga Waj seburuk rupa tersebut menemui ajalnya. Kisah tentang Waj, Unuk, apakah fakta atau khurafat? Banyak sumber yang menjadi bacaan mengenai kisah-kisah tersebut, sehingga memberikan pemahaman kebenaran tentang kisah tersebut. Sebagian umat Islam harus merunutkan kisah tersebut dengan Al-Quran, hadis, maupun pendapat ulama yang memiliki keabsahan tulisan yang terpercaya. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami sebagaimana dalam bukunya yang berjudul Al-Fatawa Al-Hadisiyah mengatakan, Al-Hafidh Al-Imad Ibnu Al-Katsir mengatakan, kisah Aud bin Unuk dan semua yang diceritakan tentangnya adalah cerita ngawur yang tidak ada asalnya. Kisah tersebut diada-adakan kaum Ziddin dari Ahlul Kitab, padahal itu tidak ada sama sekali pada masa Nabi Nuh alaihissalam, karena orang kafir tidak ada yang selamat dari banjir zaman Nabi Nuh. Ibnu Katsir merupakan ulama kenamaan dengan buku Al-Bidayah wal Nihayah. Tidak segan melakukan pertentangan terhadap cerita tersebut. Selanjutnya, dalam Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan argumentasi kepalsuan kisah Aud bin Unuk. Bertentangan dengan akal. Bagaimana mungkin Allah membiarkan selamat Aud bin Unuk yang kafir, fasik, keras kepala dan juga sombong, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakakan anak Nabi Nuh karena kekafirannya, anak seorang dari Nabi umat dan juga pemimpin orang-orang yang beriman. Bagaimana bisa Allah membiarkan selamat Aud bin Unuk dengan sifat-sifatnya yang keji tersebut, sementara Allah tidak memberikan rahmat kepada seorang pun yang tidak naik kapal bersama dengan Nabi Nuh, tidak memberikan rahmat kepada ibu bayi dan juga tidak kepada bayinya. Kisah Allah juga menenggelamkan ibu bayi bersama bayinya dalam banjir Nabi Nuh tersebut dalam riwayat Abu Zafar Ibnu Zarir dan juga Abu Muhammad bin Abu Hatim dalam tafsir keduanya. Bertentangan dengan nar syarah. Jika secara logika tidak masuk akal, maka kita mencoba untuk membuka Al-Quran maupun hadis mengenai kisah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 82. Pada surat lain Allah juga berfirman, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di bumi." Al-Quran Surat Nuh ayat 26. Dari ayat kedua itu sangat jelas bahwa saat banjir pada masa kepemimpinan Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada satu seorang pun yang kafir, fasik dan juga sombong yang tersisa. Pada kajian lain, kita membuka hadis sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam di mana panjangnya adalah 60 hasta. Kemudian senantiasa makhlukku itu kurang panjangnya sampai dengan sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun keturunan Adam yang memiliki ukuran panjangnya daripada Nabi Adam sendiri. Sedangkan dalam kisah Aud bin Unuk tersebut, bahwa panjangnya mencapai 1/3 hasta,
Pada kisah lain panjangnya mencapai 23.000 hasta dengan lebar 3.333 hasta. Kebenaran tentang Aud bin Unuk atau Unuk ibnu Adam hanya Allah yang tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Israiliyat adalah cerita sejarah umat terdahulu yang berasal dari sumber-sumber ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Meski kerap dinukil oleh para sahabat dan sejumlah tabi'in, kisah Israiliyat masih diragukan kebenarannya. Sebagian kisah dianggap sahih, ada yang doif atau lemah karena bertentangan dengan syariat Islam. Hukum meriwayatkan kisah Israiliyat adalah boleh selama masih dalam koridor sunnah. Jika kisah tersebut dibenarkan dalam syariat, umat Islam wajib meyakininya. Namun jika tidak, maka harus ditolak. Secara umum kisah Israiliyat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah Israiliyat yang telah diyakini kebenarannya berdasarkan keterangan yang ada dalam ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, Israiliyat yang telah diyakini kedustaannya karena bertentangan dengan syariat Islam, dan ini harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak disinggung dalam ajaran Islam atau umat Islam, tidak boleh mempercayainya, tetapi tidak boleh mendustakannya. Dari jumlah sahabat Nabi yang banyak itu, misalnya ada Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Akbar, mereka dulunya adalah ahli kitab Yahudi yang kemudian masuk Islam dan meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Contoh kisah Israiliyat adalah kisah Balugia mencari Nabi Muhammad, kisah Aud bin Unuk, raksasa yang membantu kapal Nabi Nuh, dan kisah-kisah Israiliyat lainnya. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.